Tes, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, silahkan yang belum siap bisa segera siap-siap. Nah, kalau sudah siap, nanti silahkan untuk bisa open kamera dan kita akan segera mulai perkuliahan pada sore hari ini. Ya, silahkan yang masih belum siap, silahkan siap-siap. Nah, kalau yang sudah siap, silahkan open kamera. Dan akan saya mulai. Silakan yang belum siap bisa segera siap-siap, mungkin catatan, kemudian ruangan belum siap. Nah, silakan disiapkan dulu. Nanti kalau sudah siap bisa open kamera. Yuk, silakan open kamera untuk yang sudah siap. Sebelum saya mulai ya, silakan bisa untuk open kamera. Sebelum saya mulai, silakan. Silakan segera open kamera. Masih ada beberapa yang belum open ya. Linda, Dimas Ilham, kemudian Siti Nur, Nurul Septiana. Silahkan ya open kamera. Nanti kalau sudah semua maka saya akan lanjutkan. Oke ya, kita mulai ya. Saya minta pimpin doa salah satu dari kalian. Silahkan. Nadia Nafilah ya. Silahkan dipimpin doa, Mbak. Sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kawan-kawan semua, selamat sore. Kita bertemu kembali di perkuliahan metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu untuk via Zoom ya, untuk bisa membahas perkembangan dari riset yang akan kalian tulis ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa mata kuliah ini saya gunakan untuk langsung praktek ya. Saya tidak menggunakan teori yang terlalu banyak. Nanti kalian bisa sekaligus praktek, sekaligus belajar bagaimana cara membuat sebuah riset yang baik, yang tentunya sangat aplikatif, bisa dipublikasikan di jurnal. Ya, nah sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi dulu ke kalian ya, berkaitan dengan teman-teman yang sudah mendapatkan topik ya. Ada beberapa, tapi menurut data saya masih ada beberapa yang belum dapat topik. Nah, mohon silahkan teman-teman untuk bisa menjelaskan siapa yang sudah. Jadi di data saya sudah ada Mega dengan minat investasi, betul ya. Kemudian Muhammad Gofari sama Mastra, market reaction. Ada ya Mastra tadi mana? Betul ada ya? Pak. Oke, betul ya. Kemudian Manisa, Ventures Growth, betul ya. Ventures Growth ya.
Betul, Pak. Oke. Terus kemudian Nadia apa? Topik risetnya apakah sudah ada Nadia? Nadia sama Alvina Rodotul. Sudah, Pak. Oh, apa? Kemarin yang minat pakai pilot. Minat pay later. Oke. Oh iya, minat pay later ya. Ini saya mau mendata dulu ya karena beberapa ada yang mungkin terlewat. Terus David kemarin sudah ketemu belum David? David ada di sini? Hadir, Pak. Ya. Udah ketemu belum topik risetnya apa? Kemarin kalau nggak salah itu managing company. Bentar, Pak. Catatan saya Ya. Ditulis saja di komen ya nanti ya. Pak. Oke. Bening, apa risetnya? Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Ya, apa kemarin? Hedging perusahaan. Hedging perusahaan. Iya. Oke, ya. Terus kemudian Rinda sudah ada ketemu? Rinda sama apa nih? Sasa ya? Sasa. Rinda sama Sasa? Sudah, Pak. Ya, apa kemarin? Kesuksesan wirausaha wanita Muslim. Oke. Kesuksesan wirausaha wanita Muslim. Oke, kasih ya. Terus Siti Nur? Sudah, Pak. Apa kemarin? Kinerja bisnis. Kerja bisnis. Oke. Rina. Iya Amrina. Amrina Solehati ada? Ada, Pak. Iya, apa kemarin? Islamic Financial Technology sama Mbak Marifah. Islamic Financial Technology. Teknologi fintech. Ya, thank you. Desta ada? Mbak Desta Fitri? Ada, Pak. Iya, apa kemarin risetnya? Strategi sustainability, Pak. Apa itu strategi? Strategi berkelanjutan. Sustainability. Iya. Oke, ya. Okta? Kok Okta? Sopo iki? Ikhwan, sorry kok. Iya, Okta. Ikhwan? Apa, Wan? Belum dapat, Pak. Oke, Ikhwan belum dapat. Ya, nggak apa-apa. Kesulitannya apa, Wan? Kemarin cari itu, Kak. Pak, katanya banyak yang udah dipakai. Oke. Kamu neliti ini aja. Gini aja, nanti kamu ikuti kuliah dulu, nanti terus dicari ya sendiri ya, mau apa ya. Oke, Pak. Ya, oke. Aryani, ada? Aryani ada nggak? Sama Nafa? Ada, ya udah. Saya lanjut kuliah dulu ya. Oke, teman-teman. Saya izin screen share berkaitan dengan kuliah hari ini ya. Nah, teman-teman, silakan didengarkan baik-baik ya penjelasan saya berkaitan dengan kelanjutan dari aktivitas perkuliahan kita. Nah, kita kan mau bikin research publication ya. Nah, jadi kalau kita breakdown yang sudah teman-teman pelajari ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa research itu kan ada namanya eksplanatif ya, eksplanatif, lalu ada namanya deskriptif ya, ada namanya eksploratif ya, sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kerangka besarnya itu 3 ini teman-teman semua. Jadi kalau nanti kita mau bikin research ya, saya merekomendasikan memang yang pertama ini. Kenapa? Karena memang dia sudah banyak diteliti dan juga sudah banyak dilakukan, memang cenderung lebih mudah.
ya. Tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh yang nomor 3. Nah, untuk keperluan mata kuliah ini saya anjurkan yang nomor 1 ya. Kenapa? Karena yang nomor 1 cenderung bisa kita lakukan dengan jangka waktu yang lebih singkat. Tapi kalau eksploratif ini sangat lama ya, dan kemudian lebih sedikit ya, cenderung lebih sedikit daripada eksplanatif untuk jurnal-jurnal yang bisa menampung eksploratif. Nah, teman-teman, eksplanatif ini berarti kita ciri-cirinya apa? Ada bulkona ya, pernah saya jelaskan ya, bulat, kotak, panah. Artinya ada model penelitian. A berhubungan dengan B ya, kemudian C berhubungan dengan B. Begitu. Nah, yang menjadi titik fokus dari penelitian kalian bisa masukkan sebagai B ya, atau sebagai independennya. Misalnya kayak si siapa tadi, nilai perusahaan oleh Luciana misalnya ya. Nilai perusahaannya berarti kan ada di dependent. Dependent itu berarti yang terikat ya. Atau justru nilai perusahaan sebagai independen. Itu juga bisa posisinya. Jadi topik penelitian itu selalu menjadi fokusnya. Tinggal nanti ini apa gitu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa kalau kita mau meneliti eksplanatif berarti ada model, ada gambarnya. Ya, ada gambarnya. Tidak selalu bentuknya bulkonah ya, tapi bisa juga angka. Tapi paling umum adalah bulkonah, paling mudah dipahami juga bulkonah. Kalau kalian mau research itu jangan mencari research yang tidak kalian pahami. Jadi kalian harus meneliti sesuatu yang memang kalian paham. Jangan terlalu sulit. Kayak misalnya kayak punya Mastra ya, market reaction misalnya gitu. Nah, apakah Mastra bisa menguasai metodologi dari market reaction ini? Ya, kalau Mastra nggak bisa ya jangan pakai itu. Ibaratnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, jadi jangan dipaksakan. Yang namanya riset itu kita berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan dunia yang sangat luas. Ya, ibarat kita itu cuma sebutir pasir di pantai ya. Kalau sebutir pasir itu berarti kan ada yang lain yang banyak banget. Nah, itu kita nggak bisa mengakomodir semua. Ya, maka yang bisa kita lakukan hanyalah yang kita bisa lakukan dulu. Ya, misalnya tadi kayak misalnya yang gampang itu kayak misalnya kesuksesan wanita pebisnis wanita seperti itu kan, itu datanya primer dan bisa dilihatlah modelnya seperti apa gitu loh. Ya. Jadi teman-teman ciri-cirinya adalah ada modelnya. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita meneliti eksplanatif, itu kan kita mau menguji model. Jadi jangan lupa ya, bahwa kita itu mau menguji model. Kalau kita eksplanatif, kita berarti kita mau menguji EXPL ya. Ini berarti menguji. Kalau menguji itu berarti modelnya udah ada apa enggak? Justru udah ada. Ya. Tapi kalau eksploratif ya, eksploratif ya. Itu kita mau membuat model. Nah, beda ya. Justru kalau eksploratif itu menguji model yang sudah ada. Kalau eksploratif berarti menciptakan sebuah model. Itu namanya penelitian eksploratif atau kualitatif. Jadi, seyogianya yang namanya penelitian kualitatif itu pasti memunculkan namanya model penelitian. Bukan malah hanya menjelaskan sebuah fenomena saja, tapi juga memunculkan model. Setidaknya ada variabel-variabel yang bisa mewakili. Gitu. Nah, ini kan jadi berhubungan ya, yang membuatkan si kualitatif, ya, yang bawah ini, yang nomor 2, tapi yang menguji yang nomor 1. Jadi semuanya saling melengkapi ini. Seperti lingkaran ya, yang ini membuat, yang ini menguji, gitu terus, ya. Jadi satu lingkaran seperti itu. Jadi kawan-kawan, teman-teman, kalau kita mau membuat sebuah research ya, itu kita akan sasarkan kepada ini eksplanatif ya atau eksploratif. Ya, yang paling utama kan itu. Kalau deskriptif sebenarnya lebih mengekor kepada yang nomor 1, tapi cukup jarang ya. Itu nanti ke forecasting. Tapi nanti teman-teman kalau saya ajarkan itu masih terlalu nanti jadi sulit ya. Setidaknya kita eksplanatif aja dulu. Jadi itu ya teman-teman ya, itu sebagai preface atau pendahuluan bahwa kalau kita mau membuat penelitian itu kita akan menghadapi apa yang akan kita lakukan, mau menguji atau membuat. Ya, bedakan itu. Jadi kalau kita mau menguji berarti modelnya sudah ada. Ya, ada A terhadap B, C terhadap B, seperti itu.
Ya, tapi kalau eksploratif berarti nggak ada modelnya, bahkan variabelnya pun juga kita nggak tahu. Ya, ingat-ingat ya, kalau kualitatif itu variabelnya nggak ada. Ya, justru kita mau mencari variabelnya itu apa di sebuah studi kasus. Ya, tapi kalau eksploratif jelas variabelnya itu sudah ada. Jadi perbedaannya sangat signifikan ya teman-teman ya. Kalau eksploratif berarti kita belum ada. Misalnya apa Pak contohnya eksploratif? Misalnya kayak kasus investasi bodong di Kota Salatiga, misalnya seperti itu ya. Itu kan ada kasus tersendiri. Nah, kita menginvestigasi, kita mewawancarai korban-korban dari investasi bodong itu. Kan ada nih sekarang arisan online, mungkin kalian pernah dengar ya. Itu kita jadikan riset. Mengapa kok mereka itu bisa tertarik? Kan riset sebelumnya belum ada. Jarang kan investasi bodong itu kayak apa. Terus kita teliti, kita tanyain mereka dengan beberapa wawancara. Dari situ kita nanti merekonstruksi ya, menulis apa aja ini jawaban dari mereka, dan kemudian kita bikin variabelnya, kita bikin modelnya dari situ ya. Misalnya ternyata yang menyebabkan dia seperti itu karena kemampuan keuangannya yang rendah, nggak tahu berkaitan dengan uang, atau dia memiliki nafsu tentang keuangan, pengen kaya dan lain sebagainya. Itu nanti kita rumuskan variabelnya itu apa. Jadi contohnya seperti itu. Kalau misalkan eksplanatif ya jelas. Berarti kita mencari artikel-artikel yang ada, terus kita gabung-gabungkan. Mana yang belum, mana yang sudah. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman berkaitan dengan topik penelitian? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman semua, kalau kita mau membuat riset itu harus hati-hati. Jangan sampai kita membuat riset yang sangat sulit buat kita. Ya, kita harus membuat yang mudah. Artinya kita bisa memahami modelnya itu seperti apa, dia diukur menggunakan apa. Kalau seperti punyanya Mastra itu market reaction, bagaimana cara mengukurnya? Dia tidak seperti eksplanatif, dia deskriptif, ya. Dia cenderung ke forecasting, dia meramal reaksi dari pasar terhadap suatu kejadian. Saya tahu itu, tapi beda bentuknya gitu loh. Jadi biasanya dia pakai angka-angka yang sangat banyak. Nah, gitu ya. Terus sekarang gini teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi kita mau sekarang membuat modelnya. Kan sekarang teman-teman sudah memahami satu konsepnya, ya, variabel terikatnya atau variabel independennya. Ya, sekarang kita mau bikin modelnya. Nah, jadi dari sini nanti teman-teman akan memahami apakah masih akan bertahan dengan topiknya atau enggak. Ya, jadi saya masih boleh kalian itu berubah, ya. Boleh itu kalian mencari yang lain, ya. Kita sama-sama berproses. Nah, nanti teman-teman silakan ajukan lagi juga boleh kalau merasa itu sulit, ya. Nanti saya juga akan memberikan masukan. Mungkin saya juga bisa mengganti topiknya juga bisa. Jadi kita sama-sama berproses. Saya pengen teman-teman memulai dulu. Jadi bukan dari saya langsung ya. Sebenarnya kalau dari saya langsung juga bisa. Tapi saya pengen teman-teman ini memulai sendiri. Artinya sudah bisa punya cara untuk mencari topik penelitian itu sudah punya. Caranya tuh gimana gitu loh. Dia sudah tahu. Nah, nanti saya akan perbaiki juga selama proses itu. Nah, teman-teman semua, satu hal yang teman-teman harus pahami bahwa kita jangan membuat variabel yang nggak ada di dalam artikel-artikel yang pernah ada. Jadi tipsnya yang pertama adalah gunakan variabel-variabel yang sudah umum. Jangan sampai gunakan variabel-variabel yang terlalu aneh, ya, atau kita malah bikin sendiri. Nah, itu sebenarnya cenderung jangan. Ya, gunakan variabel-variabel yang umum. Ya, seperti misalkan nilai perusahaan itu kan sudah banyak, ya. Terus kemudian kayak venture growth, ya. Itu kita harus tahu yang pertama adalah bagaimana ngukurnya. Ya. Ngukurnya gimana? Apakah ngukurnya dia itu datanya data primer? Ya, artinya kita harus turun ke lapangan, atau datanya adalah data sekunder. Ya, kalau kalian tahu data sekunder itu kan berarti kita tinggal download di internet datanya. Ya, misalnya kayak market reaction. Market reaction itu kan datanya download, bukan kita turun ke lapangan gitu ya. Ya, nah kalau menurut hemat saya selama ini pengalaman saya yang paling mudah itu sebenarnya adalah data primer. Ya. Kalau kalian pengen cepat data primer. Kenapa? Karena data primer ini biasanya lebih mudah mengolah datanya. Ya, hanya saja dia harus turun ke lapangan. Tapi kalau turun ke lapangan kan ya tinggal kita punya waktu aja, nggak masalah kan sebenarnya. Daripada kita kesulitan dari segi mengolah data.
Karena mengolah data itu juga cukup menguras energi teman-teman semua. Nah, biasanya data sekunder ini jauh lebih sulit mengolah datanya. Nah, sehingga saya anjurkan ya untuk tahap ini, step ini kalian pakailah data primer. Bukan berarti saya melarang ya. Kalau kalian mau pakai data sekunder nggak masalah. Cuman untuk ini kita kan butuh waktu ya. Jadi kita belajar untuk memanage waktu. Nanti ketika kalian skripsi, kalian juga harus memanage waktu. Kalian butuh berapa bulan untuk bisa selesai. Ya, kalau kalian bisanya kan kita ada batasannya ya. Kita bikin skripsi itu ada batasannya teman-teman. Enggak unlimited ya, tapi ada batasannya. Misalnya dikasih waktu oleh kampus itu 1 tahun, ya itu berarti waktunya teman-teman. Ya, nah saya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan metodologi yang mudah. Itu yang pertama dulu. Ya, metodologinya mudah, cara ngukurnya sudah ada, sudah tahu, kemudian variabel-variabelnya juga umum. Ya, itu yang menjadi kunci kalian nanti akan mudah menyelesaikan skripsi. Ya, jadi bukan berarti kita itu mencari yang mudah saja ya memang kita harus gitu kan, karena memang research itu susah, nggak semua ilmu bisa kita pelajari secara cepat ya. Kita kan punya waktu yang terbatas. Nah, di waktu yang terbatas itu kita harus memaksimalkan potensi kita. Itu ya, teman-teman. Nah, itu nah caranya gimana melihatnya ya? Kita cari tahu datanya itu diambil dari mana. Kalau kayak data pengusaha wanita yaitu kurang lebih dia pasti primer. Ya, pasti primer turun ke lapangan. Tetapi kalau data kayak nilai perusahaan, ini sudah pasti dia datanya sekunder. Ya, karena apa? Karena dia download perusahaan. Kalian tahu kan perusahaan itu kan ada 2. Ya, perusahaan itu kan ada yang nih, saya kasih tahu ya. Perusahaan itu kan ada 2, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya. TRB, terbuka. Kalau terbuka kita kan download bisa. Kalau tertutup jelas kita nggak mungkin kan, masa kita satu-satu keluar masuk ke perusahaan ngasih nyari ngasih kuesioner kan enggak. Tapi kalau TRB terbuka kita bisa tinggal download. Nah, kalau terbuka berarti masuknya ke data sekunder karena tinggal download. Ya, jadi itu pertimbangan-pertimbangan dasar ketika kalian menentukan topik. Jadi semua variabel itu bisa dibuat, teman-teman. Maksudnya semua variabel yang kalian temukan di artikel-artikel sebelumnya itu bisa kalian buat. Mau modelnya seperti apa? Misalnya kayak minat investasi syariah. Ya, minat investasi syariah. Minat investasi syariah. Ya, minat investasi syariah itu kan berarti kan minat seseorang kalau mau investasi di syariah. Nah, tinggal syariahnya di apa? Mungkin saham, mungkin apalagi di apa? Misalnya di apa namanya? Kayak kalau di bank konvensional deposito namanya. Kalau di bank syariah apa misalnya gitu. Nah, itu bisa juga kalian temukan variabelnya nanti dependennya apa. Misalnya mungkin di sini kita bisa gunakan Islam Financial Literacy. Ya, kemudian bisa digunakan Islam Financial Inclusion dan lain sebagainya terhadap minat investasi syariah. Yang penting proposisi itu berarti panahnya ini loh teman-teman ya. Kalau saya bilang proposisi berarti panahnya ya. Nah, panahnya ini sudah pernah diteliti, enggak masalah. Tapi secara modelnya itu belum pernah. Ya, misalnya ini yang proposisi A ya itu diteliti oleh research A, B, C. Sedangkan yang ini diteliti oleh D, E, F. Kemudian kalian gabungkan, itu enggak masalah. Nah, seperti ini disebut sebagai research gap. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar namanya research gap, itu yang pertama modelnya adalah dia menggabungkan antara beberapa research yang belum tergabung. Tapi menggabungkannya ini enggak boleh ngawur. Ada alasannya. Kenapa? Oh, mungkin yang ABC ini cenderung ke karakteristik pribadi. Ya, tapi yang DEF ini cenderung ke karakteristik usaha. Nanti ada lagi mungkin yang GH. GH itu berarti dia misalnya karakteristik psikologis. Jadi kalian mencampurkan antara karakteristik pribadi, karakteristik psikologis, dan karakteristik usaha. Misalnya seperti itu. Itu contoh ya. Jadi research gap itu bisa menggabungkan beberapa model penelitian menjadi satu sehingga menjadi penelitian yang lebih komprehensif, lebih lengkap gitu ya. Nah, itu menjadi suatu model penelitian. Ya. Teman-teman paham ya? Jadi itu
Kenapa kalian harus menggunakan variabel-variabel umum dan bagaimana kalian cara mengukurnya. Terus yang kedua apa pertimbangannya? Pilihlah yang sesuai dengan bidang kalian. Kalian kan anak MBS, ya. MBS itu kira-kira apa sih yang bisa diteliti? Nah, satu tips dari saya, kalian cobalah cari jurnal-jurnal Islam, jurnal-jurnal manajemen Islam. Karena apa? Karena saat ini teman-teman semua ya, perkembangan saat ini manajemen Islam itu sangat ini ya, growth-nya sangat cepat dan dia masih banyak sekali riset-riset yang belum dilakukan. Contoh misalnya di bank konvensional, ya, misalnya bank konvensional sudah menerapkan namanya mungkin misalnya contoh finansial inklusif, misalnya ya. Nah, tapi di syariah belum pernah ada, maka muncul variabel Islamic Financial Inclusive, misalnya ya. Finansial inklusif. Nah, teman-teman semua, inilah yang disebut dengan research gap. Jadi munculnya ilmu manajemen syariah, manajemen bisnis syariah itu memunculkan memunculkan research gap bahwa yang di konvensional bisa kita tarik dan kita lakukan di Islamic finance gitu loh. Bisa ditarik di dalam manajemen bisnis syariah gitu loh. Sehingga jangan terpaku pada judul-judul yang sudah kalian lakukan nih, kayak misalnya siapa misalnya brand awareness itu sudah terlalu banyak yang neliti sebenarnya ya. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan yang Islam. Nah, bagaimana Islam melihat brand awareness, Islamic brand awareness, kan gitu. Ada nggak variabelnya? Jadi tips dari saya yang kedua adalah kalian harus coba membatasi diri, jangan melihat konvensional terus. Lihatlah di Islam. Caranya gimana? Kalian narik dari yang konvensional, kalian lakukan di Islam. Itu bisa satu cara mudah yang bisa kalian lakukan. Jadi nggak usah rumit-rumit, kita tinggal nyari aja jurnal atau artikel Islam. Ya, yuk coba saya ajak kalian ya, saya ajak kalian untuk bisa melihat contoh kalau kita mau neliti neliti ini ya artikel atau kita bikin sebuah model yang berada di ranah bisnis Islam atau mungkin ya ekonomi Islam dan lain sebagainya lah. Itu masih sangat hijau loh teman-teman menurut saya ya. Jadi di bagian keilmuan yang berhubungan dengan manajemen Islam, ekonomi Islam, akuntansi Islam, itu masih sangat hijau dan masih sangat kita bisa masukin banyak sekali hal. Ya, kayak BPR syariah itu aja udah ada sendiri ya kan. Terus BPR yang konvensional ada. Kalian bisa switch dong. Misalnya penelitiannya ini ada di BPR konvensional, kalian bisa pindahkan di BPR Islam. Itu juga bisa sebuah research gap. Jadi kalian nggak perlu sulit-sulit untuk mencari sebuah riset, teman-teman semua. Oke, saya kasih lihat ya. Di sini sudah muncul ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, kita coba lihat di sini ya. Ini masuk di Sinta. Dulu pernah saya ajari ya. Kita langsung aja. Kita lihat di sini. Misalnya kita mau cari yang keuangan Islam, misalnya gitu ya. Keuangan Islam, misalnya gitu ya. Kita cari di sini, kemudian kita lihat ya, di sini ada dari UII, ya, dari ini Aceh ya kalau nggak salah ya. Coba kita klik. Kita coba mempraktekkan bagaimana kita membuat penelitian yang berdasarkan ekonomi dan keuangan Islam. Ya, kita masuk ke websitenya, sudah pernah saya ajarkan ya dulu ya. Nah, jadi teman-teman masih saya kasih waktu untuk merevisi dan lain sebagainya ya. Oke, arsip. Ya, kita masukkan ke arsip. Nah, ini sudah ada volume-volumenya. Kita bisa lihat mungkin volume 1 dulu. Volume 10 nomor 1 2021 yang paling baru ya. Nah, ini judul-judulnya teman-teman. Comparison of Islamic Bank Performance Indonesia, Pakistan, and Bangladesh. Syariah Maqasid Index Approach. Ini deskriptif ya. Kenapa? Karena dia membandingkan antara kinerja ya bank di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, ada 3 ya. Tapi menggunakan sebuah indikator namanya Syariah Maqasid Index Approach. Nah, ini aja udah bisa jadi riset loh teman-teman. Kalian bisa bandingkan antara
apa? BPRS ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Jakarta, misalnya gitu ya, atau Jawa Timur. Kalian bandingkan menggunakan Syariah Maqasid Index Approach. Tapi kan harus pastikan bahwa datanya udah ada. Maksudnya data untuk menghitung Syariah Maqasid Index Approach ini apa? Kita harus cari, kalau ketemu bisa jadi satu research. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi kita membuat penelitian itu sangat mudah. Kita tinggal memindah-mindahkan saja, mengganti-gantinya saja, menggabungkan, ya seperti itu, gitu loh teman-teman. Ya, jadi yang saya ajarkan ini bagaimana teman-teman bisa cara mudah untuk bisa membuat sebuah research. Ya, oke lanjut ya. Misalnya ini, what determines Islamic performance ratio of Islamic Bank Indonesia? Ya, analysis using financing to deposit ratio as moderator. Jadi moderatornya ini adalah financing to deposit ratio. Di mana ini yang disasar adalah Bank Islam. Nah, Bank Islam itu kan yang 13 bank itu. Muamalat, BRI Syariah yang sekarang jadi apa namanya? Bank Syariah Indonesia itu ya. Nah, itu kita bisa pindahkan ke saya nggak mau di Islamic Bank, Pak. Saya maunya di BPRS, Pak. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pak. Bisa gitu loh. Tinggal dipindah aja. Kan penelitian ini sudah penelitian yang terbaru ya 2021. Biasanya sebelum pernah ada yang meneliti itu, ya maka kita coba teliti itu, ya nih risetnya nih. Kita coba lihat ada modelnya nggak kira-kira. Kalau ada kata-kata modelnya, ini ada kan? Seperti ini aja teman-teman, ya. IPR itu apa coba? IPR itu apa? Islamic Performance apa coba? Apa ini? Islamic Performance Ratio, ya Islamic Performance Ratio. Bisa nggak kita teliti ini di BPRS? Itu juga sebagai sebuah research, gitu loh, ya. Nah maka teman-teman itulah ketika kita mencoba mencari itu kita, nah ini dia pakai rumus ya, profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable ratio. Kalau datanya ada, silahkan digunakan untuk BPRS. Jadi kita harus cek datanya itu ada apa enggak. Kalau nggak ada ya jangan, berarti nggak bisa. Masih ada banyak riset yang lain kok, ya, yang bisa kita gunakan. Misalnya ini, apalagi ya, coba agak lama dikit ya, 2019 coba. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi intention to stock investment among Muslim investor in Langsa. Ya, ini kan kalian bisa gunakan minat investasi saham. Ya, kalian bisa gunakan minat investasi saham mahasiswa kampus Islam, misalnya seperti itu. Atau apalagi yang lain. Jadi bisa kalian gunakan teman-teman apapun, ya. Karena apa? Sifatnya masih sangat hijau. Ibarat hijau itu berarti kalau sebuah tanah itu masih masih rimbun, masih alami, ya. Karena kita bisa gunakan itu macam-macam. Jadi Islam ini sangat luas, teman-teman, luar biasa topiknya. Jadi bisa kalian gunakan, ya bisa kalian kembangkan. Kita gabungkan dengan yang konvensional. Justru itu malah menjadi sebuah riset yang sangat-sangat bagus. Gitu. Ya. Silakan ada pertanyaan, teman-teman. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu tadi? Mega ya? Oke. Jadi kan itu tadi kan kita misalkan sudah punya topik, berarti kan kita punya variabel dependennya nih. Berarti kita untuk variabel independennya terserah Pak, mau berapa aja gitu terserah kita. Iya, terserah kalian mau pilih apa. Iya. Dan misalkan nanti ada variabel modulating atau variabel apa yang satunya itu kemarin, itu misalkan digabung jadi situ itu bisa enggak Pak? Boleh, bisa. Asalkan memang nalarnya masuk bisa. Tak kasih contoh habis ini ya, tak kasih contoh ya. Iya Pak. Oke, yuk kita coba ya. Kita coba sekarang praktek, kita coba pakai punyanya Mega Minat Investasi ya. Ini sangat luas ya. Kita coba cari variabel independennya. Saya coba pengen merangkai punyanya Mega ini sebagai dependennya adalah minat investasi.
Ya, oke, saya gambar dulu di sini. Ya, saya gambar dulu di sini. Ini ya minat investasi. Ya, tak gambar. Set gitu ya. Ini sudah pasti datanya primer ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, minat investasi ini kan masih luas. Punya Mega kan belum ada embel-embel lagi ya. Investasi apa dulu nih? Bagi kalangan apa dan juga gimana kan kita nggak tahu. Nah, caranya yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari topik-topik yang lain yang berhubungan dengan minat investasi. Misalkan minat investasi .pdf jurnal. Nah, kalian cari gini ya. Kalian cari gini. Nah, kalian cari yang jurnal ya, minat nih. Minat investasi pada mahasiswa ada ya. Terus pengetahuan, modal minimal, modal investasi dan lain sebagainya. Faktor pengaruh minat mahasiswa dalam berinvestasi. Jadi macam-macam. Nah, kita mau ngelihat apa nih dari mana? Dari sisi apanya dulu. Ya, jadi kita pastikan dulu variabel dependennya itu sudah firm, sudah mapan. Ya, kalau sudah mapan, nah maka kita bisa cari. Nah, apa dulu? Coba kita berpikir ya sekarang. Coba kalau kita arahkan ini minat investasi produk syariah, misal gitu ya. Nah, produk syariah itu kan banyak reksadana syariah, saham syariah, terus apa lagi? Ya, macam-macam. Coba ya kita satukan itu di apa tadi di modelnya. Itu tadi kita modelnya misalnya di sini bukan investasi syariah aja tapi ada embel-embel minat investasi syariah mahasiswa ya. Mahasiswa perguruan tinggi Islam. Misalnya gitu ya. Ya. Terus kita kasih ini sebagai dependent. Ya, jadi dependennya bisa kita modifikasi sedikit ya sesuai dengan sampel yang akan kita teliti. Oke, minat investasi syariah mahasiswa PT Perguruan Tinggi Islam. Ya pasti nanti samplingnya adalah PT Islam ya. Oke, kita masuk ke Google lagi. Nah ini kita cek minat investasi syariah. Ada nggak? Kalian cari jurnal yang bagus ya. Ini misalnya Araniri. Nah ini sementara kita pakai jurnal Indonesia dulu nggak masalah. Kita coba lihat ya. Ini udah agak lama 2016. Nah ini judulnya ini. Kita lihat variabelnya apa aja. Ya. Nah ini. Kita lihat modelnya seperti apa. Oh, dia nggak gambar, tapi kita bisa lihat di sini. Di hipotesisnya ya, pernah saya ajari itu. H1, sosialisasi pasar modal mempengaruhi minat. H2-nya apa? Pengetahuan. H3-nya apa? Sosialisasi pada modal secara semua. Oh ya, berarti cuma 2 ya. Kita gambar di punya kita tadi. Ini ya. Apa tadi? Sosialisasi ya. Sosialisasi. Terus yang 2 adalah pengetahuan. Ini kasih arah sebagai independen. Ini sebagai independen. Oke, ini kita belum nemu 1 ya. Coba yang lain. Sehingga variabel X-nya adalah ini X1, ini X2, yang ini Y. Ya. Lagi kita cari yang lain. Yuk. Ini ya tadi ya. Ini misalnya, ini sosialisasi dan edukasi juga sama. Ya. Ini determinan minat mahasiswa dalam melakukan investasi syariah. Coba kita lihat apa variabelnya. Ini juga ini bisa. Ini ya teman-teman ya. Jangan download skripsi ya teman-teman ya. Downloadnya yang jurnal aja.
Yang artikel. Kalau skripsi itu biasanya belum di peer review, jadi lebih baik ke artikel aja ya. Kayak gini nih artikel namanya. Ini ya, Bursa Galeri Investasi UIC. Kita lihat modelnya aja. Mana nih modelnya enggak ada. Oke, nah. Ini ya, resiko, pendapatan, motivasi, pengetahuan, persepsi, belajar. Banyak banget ya, ada berapa nih? Ada 6. Ya, ada misalnya kita mau masukkan di sini kan pengetahuan udah ada. Mungkin kita mau masukkan pendapatan misalnya gitu, ya. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini ya. Yang baru tadi adalah pendapatan. Pendapatan ini udah jadi beda nih, kayak gini tok aja. X3 ini gini. Ya, pendapatan. Kayak gini ya, udah gini. Itu dari 2 penelitian tadi loh, belum yang lain loh ya. Kita coba cari yang lain. Coba misalnya di sini kita cari yang tadi satunya ada lagi ya. Nih. Ya ini sama ya, pengetahuan tadi ini sama. Oke, coba yang lain lagi, ada lagi enggak? Nah, terus kalian nyari nih sampai bawah. Nah, terus kalian bertanya-tanya, Pak, kok ini lucu ya? Dari tadi saya tidak menemukan variabel intervening dan moderating. Nah, itu namanya research gap. Ya. Ya, ini bisa kita masukin teman-teman, ya. Kita bisa masukin apa misalnya? Kita coba lihat di sini. Kita misalnya ya ini kan gini ya, misalnya tadi gini. Ini 3 variabelnya ya. Ini yang saya sebentar. Yang saya lingkari ya. Yang saya lingkari sebentar. Yang saya lingkari yang warna hijau ini ya. Ini kan X, ini independent. Ya, ini independent. Independent. Ya, nah nanti yang belum kan yang moderating misal gini ya. Kalian mau cari gini. Ini gini, ini gini, ini gini, kalian ini misalkan di sini adalah mahasiswa wanita. Nah, kenapa kok beda? Nah, jadi variabel moderatingnya adalah mahasiswa wanita. Ya, berarti apa? Kenapa kok mahasiswa wanita? Karena yang namanya riset sebelumnya itu yang namanya wanita itu cenderung lebih menghindari risiko. Itu yang pertama. Ya, yang kedua dia lebih cenderung nggak mau bermain yang risikonya tinggi. Atau dia hanya return-nya atau penghasilan dari investasinya, dia cuma mau yang tinggi. Maka ketika ada sosialisasi, dia cenderung tidak akan menaikkan investasi syariah. Ketika dia punya pengetahuan keuangan yang bagus, dia cenderung tidak akan meningkatkan minat. Ketika pendapatannya tinggi pun, dia cenderung nggak mau berminat untuk investasi. Sehingga mahasiswa wanita ini bisa jadi melemahkan hubungan antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, itu jadi satu skripsi, selesai. Cuman kayak gitu. Ya, itu contohnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, gampang kan? Cuman kayak gitu, nggak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah buat mereka yang belum paham caranya. Jadi caranya cuma seperti itu, teman-teman. Kalau kalian merasa kok belum ada moderatingnya ya, kasih dong moderating apa gitu ya. Yang penting sesuai. Kan itu kan kalau kita mahasiswa wanita itu kan berarti kan variabelnya itu kan cuman dummy. Dummy itu kan cuman dulu pernah saya ajari ya nominal, skala nominal. Jadi antara pria dan wanita, cuman 2 ini, Kak. Ya. Nanti diuji apakah sosialisasi itu lebih kuat di pria. Ya, sedangkan kalau di wanita cenderung nggak mau. Dia tetap nggak mau investasi kalau meskipun sosialisasinya meningkat, tapi dia tetap nggak mau investasi di syariah. Atau misalnya kalian pengen menambahkan satu variabel baru yang belum pernah ada. Misalnya di sini sebelumnya, loh Pak, tapi kan saya kemarin lihat ada variabel namanya religiusitas, Pak. Nah, religiusitas ini juga bisa kita jadikan sebuah variabel independen untuk berpengaruh terhadap minat investasi. Logikanya gimana? Religiusitas itu kan namanya nilai.
Ya, kalian bisa kuliah di IAIN Salatiga itu kan kalian pasti punya nilai bahwa kuliah di IAIN Salatiga itu tidak hanya berkaitan dengan masalah keduniawian, tapi juga kalian bisa menambah nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam yang baik. Sama dengan kayak kita investasi juga pengennya punya nilai-nilai yang religius, nilai-nilai yang dekat dengan agama, sehingga kita jauh dari yang namanya riba, kita jauh dari yang namanya bunga dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa berpengaruh. Setelah kalian cek ternyata loh religiusitas belum berpengaruh, saya tambah 1. Nah itu bisa, ya bisa caranya seperti itu. Jadi nggak mesti pakai moderating ya, bisa juga tambah variabel independen, bisa juga tambah intervening apa. Kalau misalnya ini bisa nggak tambah intervening, ya misalnya ternyata coba saya ganti ya, saya ganti modelnya misalnya ya ternyata gini modelnya. Ini ada sosialisasi, terus di sini ada pengetahuan. Nah, ternyata mereka berhubungan dulu yang namanya finansial literasi, misalnya seperti itu. Finansial literasi itu ya kayak pengetahuan sebenarnya. Atau mungkin kita ini bukan pengetahuan ya di sini, ini pendapatan. Ya, pendapatan. Misalnya pendapatannya tinggi, maka finansial literasinya sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus dia akan baru berminat untuk investasi. Itu namanya intervening. Ya, tapi kalau seperti ini kan memang cenderung lebih sulit. Ya, karena ada triple 3 tahap ya. Nah, seperti itu. Biasanya ngolah datanya lebih sulit, tapi nggak masalah kalau kalian mau seperti itu. Jadi kita dari satu topik bisa bikin 3 judul barusan. Yang pertama tadi apa? Pengusaha wanita. Pengusaha wanita. Mahasiswa wanita. Yang kedua adalah religiusitas, ada religiusitasnya. Yang ketiga ada finansial literasi sebagai variabel intervening. Sudah jadi 3. Itu cuma satu topik aja. Sangat mudah kan teman-teman? Sangat mudah. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kita itu nggak usah terlalu berpikir terlalu tinggi sampai meneliti kualitatif dan sebagainya. Ya bolehlah silakan itu nanti. Tapi ini kan kita masih tahap skripsi dan kita punya keterbatasan waktu. Itu ingat teman-teman, keterbatasan waktu itu jadi hambatan kita. Ya, nanti kalau mau meneliti yang hebat-hebat silahkan boleh. Tapi ini sementara kita mau skripsi, nah itu harus kita lihat waktunya. Gitu. Caranya cepat gitu ya, saya ajari. Gitu ya, Mega dan teman-teman yang lain. Sudah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman. Silakan, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan, ada yang ingin ditanyakan mengenai kita sekarang tahapnya masih tahap ini ya, memfinalisasi untuk topik yang akan kita teliti apa ya, sehingga nanti saya ada tugas untuk teman-teman apa ya, nanti saya akan kasih tahu ya. Jadi kita membuat model yang lebih baik sekarang ini, model yang memang siap untuk diteliti. Jadi saya belum masuk ke penulisan ya teman-teman ya. Jadi saya belum masuk, jadi teman-teman ini kita masih mencari judul penelitiannya apa gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Ini apa nih, ada chatnya? Apa ini? Managing Company Finance sudah saya kirimkan ya Pak. Ya, tadi ada yang sangat lebih yang bisa mencari jurnal yang sebenarnya. Ya, oke. Nah itu David, yang sulit itu. Jadi tolong dipikirkan lagi ya kalau mau meneliti. Kalau bisa itu datanya primer aja dan eksplanatif. Apa wae wis. Kita nggak usah terlalu membuat romantisme pada variabel ya. Apa aja yang penting bisa diteliti. Ingat teman-teman, penelitian yang bagus adalah penelitian yang selesai. Bukan penelitian yang hebat, yang susah, yang lain sebagainya. Bukan seperti itu, tapi yang terpublikasi dengan baik. Ya.
Jadi kalian carilah artikel yang bagus, yang kalian pahami. Indonesia boleh, Scopus boleh, silakan. Yang kalau David silakan cari yang Scopus. Scopus juga yang gampang ya banyak ya. Ya, gitu. Tapi kalau memang David menyerah ya silakan cari yang Indonesia nggak apa-apa, tapi yang baru. Jangan sampai yang lama ya. Cari yang 2021, 2020 gitu. Oke, saya ini ya jelaskan berkaitan dengan apa progres kita untuk minggu depan. Nah, saya minta teman-teman nanti membuat sebuah model ya. Nah, di sini ada topik penelitiannya apa? Misalnya kayak tadi punyanya Mega itu minat investasi syariah di apa tadi? Di mahasiswa perguruan tinggi Islam. Itu ya, judulnya. Kalau sekalian cari-cari nih. Nah, tadi kan kita udah nemu artikel yang pertama apa tadi namanya? Mana? Sebentar ya. Oh, ini. Artikel yang pertama kan tadi ini. Ini kan artikel yang pertama, ya. Nah, terus kalian copy judulnya, ya. Kalian copy, terus kalian masukkan di Word yang tadi. Ini ya, kalian masukkan di sini. Terus penulisnya siapa tadi? Lupa saya. Namanya AAA misalnya gitu ya. Tahun 2016 misalnya gitu. Kalian tulis terus kalian gambar modelnya tadi kayak apa? Yuk, gambar coba. Misalnya digambar insert shape lingkaran. Yuk, misalnya gini ya. Kita copy aja, cepat. Terus tadi cuma ada 3 variabel ya, teman-teman ya. Oke, terus kita kasih apa? Ini nanti kalian bikinnya yang rapi. Ini saya cuma contoh aja ya. Gini, set, terus set, gini ya. Terus kalian tulis tadi apa? Di sini. Sosialisasi. Terus tulis di sini apa? Pendapatan. Terus di sini ada minat investasi syariah. Minat investasi syariah ya. Nah, terus itu udah artikel yang pertama. Artikel yang kedua tadi apa? Misalnya nanti digambar lagi. Artikel ketiga apa lagi? Nah, gambar semuanya sampai habis. Sampai yang kalian udah nggak nemu lagi. Nah, baru dari situ nanti kalian akan memilih modelnya apa. Nah, terus nanti kalian setelah sudah ketemu semuanya, kalian tulis di bawah model final. Model final yang akan kalian gunakan apa? Misalnya tadi kita sudah menyepakati misalnya di sini kita masukkan variabelnya minat investasi syariah. Minat investasi syariah, misalnya gitu ya. Terus kita copy aja. Kayak gini. Ini gini. Misalnya ya setelah kalian mengumpulkan terus kalian pilih variabel-variabel yang terpilih. Misalnya di sini ada sosialisasi, terus di sini ada pendapatan, terus kalian ini kasih anak panah, set, terus misalnya kalian mau variabel moderatingnya bukan gender, tapi religiusitas, misalnya gitu ya, religiusitas. Ya udah kalian aja kasih ini kayak anak panah, set ke sini, lagi anak panahnya, set ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini namanya moderating. Kenapa? Karena belum pernah ada yang namanya penelitian berkaitan dengan minat investasi itu menggunakan religiusitas untuk memperkuat hubungan antara sosialisasi terhadap minat atau memperkuat pendapatan terhadap minat. Jadi semakin orang itu religiusnya tinggi, maka pendapatan itu akan semakin berhubungan dengan minat. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi minatnya. Kalau kita punya religiusitas. Jadi religiusitas ini bisa memperkuat hubungan antara sosialisasi terhadap minat dan pendapatan terhadap minat. Itu sudah jadi suatu research tersendiri. Gitu ya. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan. Nanti tolong dikerjakan, dikumpulkan hari Senin. Nanti saya kasih formatnya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Saya izin bertanya. Ya.
Jadi kan gini, tadi kan udah dijelasin tentang masalah variabel-variabel. Nah, misalkan seperti ini, sosialisasi dan pendapatan itu saya masukkan ke dalam faktor eksternal. Nah, jadi itu sosialisasi dan pendapatan masuk ke faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu pengetahuan. Nah, seperti itu berarti independennya itu tetap yang sosialisasi, pengetahuan sama pendapatan. Nah, untuk faktor internal sama faktor eksternalnya itu jadi intervening atau seperti apa, Pak? Ya, ini aja. Yang faktor internal sama eksternal itu jadi apa? Jadi alasannya aja. Bukan jadi faktor apa yang kayak sosialisasi dan pendapatan itu kan dari luar, terus pengetahuan dari dalam. Itu jadikan alasan aja bahwa saya ingin membuat sebuah penelitian ya, alasannya kenapa? Karena sosialisasi dan pendapatan itu sebagai variabel yang sifatnya adalah eksternal atau efek dari luar, sedangkan variabel pengetahuan itu dari dalam. Nah, selama ini riset tentang minat investasi itu cenderung hanya berfokus pada eksternal saja atau pada internal saja, ya, sehingga pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah model penelitian yang menggabungkan keduanya agar kita bisa menganalisis lebih komprehensif bagaimana pengaruh-pengaruh yang berhubungan terhadap minat investasi gitu. Oh, berarti hanya untuk alasan saja ya, Pak? Ya, betul. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah paham ya? Gampang ya? Segampang itu. Jadi kalian nggak boleh galau kalau bikin skripsi. Ya, itu hanya orang-orang yang nggak paham aja. Sekarang kalian sudah paham kan? Cara dengan sangat mudah, gabungkan, pisahkan ya. Atau kalian kurangi juga bisa. Kalian lihat faktor internal, eksternal. Kalian lihat faktor psikologisnya, faktor karakteristik pribadinya juga bisa. Usia juga belum bisa juga berpengaruh, apalagi kalau kita ngomongin mahasiswa, religiusitas juga bisa, ya enggak? Religiusitas juga berpengaruh loh, ya. Tergantung orangnya itu memandang sesuatu bagaimana. Religiusitas itu kan nilai kita terhadap agama gitu. Mungkin saya dengan Anda bisa beda ya. Mungkin buat saya nabung di konvensional nggak masalah, tapi mungkin buat teman-teman ada yang wah itu haram Pak. Nah, itu seperti itu kan namanya religiusitas. Itu contoh aja seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa kita manfaatkan. Memang yang namanya penelitian di ranah manajemen Islam, akuntansi Islam, ekonomi Islam itu masih sangat-sangat hijau. Bisa kita manfaatkan. Ada lagi yang ingin tanya teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita langsung praktek ya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan sisa waktu ini untuk praktek. Buat yang mau ganti topik, silahkan ganti topik. Ya, saya bebaskan, udah terserah kalian mau pilih apa. Ya, nanti langsung dibuat aja modelnya kayak apa, gitu. Ya, kalau bisa datanya primer biar gampang kita bikinnya, nanti bisa kita selesaikan. Gitu ya. Nanti saya kirim di grup rekaman pembelajaran ini plus apa? Plus tadi template-nya atau tugasnya tadi ya, formatnya kayak apa ya. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin membuat kalian mengeluarkan pulsa dan lain sebagainya. Kita sama-sama berjuang untuk bisa membuat riset yang bagus. Saya sendiri juga bisa melatih saya untuk mengajarkan ke kalian, berproses dengan kalian. Tentunya juga bermanfaat buat saya, gitu ya. Kita sama-sama berproses, berdampingan untuk membuat sebuah riset yang bagus. Gitu ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Nanti saya tunggu hari Senin tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.